Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bacaan dari kitab 1 Korintus 9, 16-19, 1 Korintus 9, 22-23, Matius 28, 19-20, Markus 16, 15-20, Jumat 3 Desember tahun 2021. Hak dan kewajiban Rasul. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apalah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku pemberitaan Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sebelum Yesus pergi dan terangkat ke sorga, ia berpesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh pelosok penjuru dunia. Yesus memberitahu kepada murid-murid, bila seseorang percaya, maka baptislah dia dan orang itu akan diselamatkan. Apabila seseorang tidak percaya, maka mereka akan dihukum. Yesus pun memberitahu kepada mereka, jika seseorang percaya, maka mereka memiliki kemampuan berbicara bahasa baru dan dapat mengusir roh jahat. Mereka pun dapat menyembuhkan orang sakit dan dapat melakukan perbuatan yang ajaib. Yesus juga akan menjaga dan menyertai murid-muridnya aman dari segala bahaya. Lalu kemudian Yesus terangkat ke sorga, dan Markus menulis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Murid-murid Yesus pergi dan melakukan apa yang Dia minta. Mereka pergi untuk memberitakan Injil, dan mereka banyak melakukan mujizat yang menakjubkan. Murid-murid Yesus merasa bahwa Yesus ikut bekerja dalam pemberitaan Injil mereka ketika mereka berkeliling di antara orang-orang mengajar, dan mereka merasakan Yesus membimbing mereka. Yesus menginginkan kita untuk memberitakan Injil dan menjadi seorang pengajar dan penyembuh. Mungkin kita tidak dapat melakukan keajaiban, namun dapat menghibur bagi mereka yang berduka.
Berimanlah terus tanpa henti kepada Yesus dengan penuh kesetiaan dan mengikuti firman-Nya, maka keajaiban-keajaiban akan terjadi pada kita. Sekalipun kita bukan seorang imam, pastor, romo, atau seorang rohaniawan, bila kita beriman, maka keajaiban-keajaiban akan terjadi. Karena Yesus telah menjanjikan kepada kita di dalam Injil. Dengan penuh kesetiaan kepada Allah, maka Roh Kudus akan selalu beserta kita. Mari kita ikuti apa yang diperintahkan Yesus kepada kita untuk terus mengabarkan Injil. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga kami dapat terus beriman kepadamu, sehingga kami dapat memberitakan Injil sesuai dengan ajaran-Mu kepada murid-murid-Mu. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Semoga senantiasa Roh Kudus selalu menyertai kita selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari atas atensi dan support-nya, sehingga channel kami dapat terus memberitakan Injil dan renungan harian. Tuhan Yesus memberkati.